Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita peruntukkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan kali ini berbeda dari Ramadan sebelumnya, yang mana pada Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian buat kita semua, yaitu dengan adanya wabah, yaitu coronavirus 19 yang melanda seluruh dunia, yang menyebabkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kita laksanakan banyak di masjid, sekarang ini kita dianjurkan untuk banyak melaksanakan ibadah di rumah-rumah kita. Inilah ujian dari kita semua, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ujian dan musibah yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk kita umat Islam pada saat sekarang ini? Yang pertama adalah kita harus berikhtiar. Kita harus berikhtiar bagaimana menghindarkan diri dari virus yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Sebagaimana kita fahami bahwa virus ini menyebar dari satu orang ke orang yang lain melalui interaksi antara manusia antara satu dengan yang lainnya. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghindarkan diri dari kerumunan dan bersentuhan dengan orang lain. Imbasnya, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berimbas pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebanyakan kita biasanya kita melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama salat 5 waktu, termasuk diantaranya adalah qiyamul lail, salat tarawih kita laksanakan di masjid. Namun qadarullah, Allah takdirkan pada tahun ini kita tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bukan karena masjidnya kita benci, bukan karena masjidnya kita hindari, tapi semata-mata betul-betul hanya untuk menghindarkan diri atau pencegahan diri dari menyebarnya penyakit ini dari satu ke yang lain. Dan sebagai umat Islam kita sami'na wa ta'na kepada para umara kita, kepada ulama-ulama kita yang telah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya meninggalkan masjid, dalam hal ini menghindarkan diri dari berjamaah, dan kita beribadah di rumah kita masing-masing dalam rangka mencegah kerusakan yang lebih besar. Itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, sikap kita adalah kalau kita sudah melakukan berbagai macam upaya dalam rangka menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah berazam, apabila kalian telah berikhtiar, apabila kalian telah berusaha, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pahami jamaah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Apa itu sabar? Apa itu sabar, sahabat-sahabat sekalian? Sabar bukan berarti fatalism, berdiam diri saja, tidak ada ikhtiar. Sabar itu para ulama kita memberikan 3 definisi. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran dalam meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah, termasuk musibah yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Kita bersabar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar.
Karena imbas dari musibah yang terjadi sekarang ini bukan hanya dalam satu sisi, tapi seluruh lini kehidupan akan berimbas. Mulai dari kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua imbasnya. Maka kita bertawakal kepada Allah, kita bersabar, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Ingat, apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini adalah qadar Allah, semua dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang secara kebetulan. Wabah yang melanda ini adalah qadar Allah, ketentuan yang sudah Allah tetapkan, yang mesti kita terima, dan ini adalah bentuk ujian bagi kita semua. Sejauh mana kesabaran kita dalam menerima takdir dan ketentuan Allah ini. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah hindarkan kita dari wabah yang sedang melanda pada saat sekarang ini, dan semoga Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh masalah-masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.